Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisikan Tengah Malam, di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi bayang-bayang dari dunia yang tak kasat mata. Malam ini, kami akan membisikkan sebuah kisah kelam dari kota Wonogiri tentang semangkuk mie ayam, kuah bakso, dan perjanjian terlarang yang menuntut darah manusia. Inilah tumbal maut warung bakso dan mie ayam. Pak Andri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena setiap minggu akan selalu ada cerita horor terbaru yang akan membuat malammu tak bisa tidur. Pegang erat selimutmu, matikan lampu, dan biarkan Pai Sekini masuk ke dalam mimpimu. Selamat mendengarkan. Namaku Andri, usiaku 45 tahun, dan selama hampir 10 tahun, aku hidup dari mengaduk kuah, merebus mie, dan menumbuk cabai untuk warung mie ayam kecil milikku di pinggir jalan raya Wonogiri. Warungku tidak besar, hanya gerobak dorong yang akhirnya aku sulap menjadi warung semi permanen dengan atap seng dan meja kayu panjang. Di pinggir jalan, strategis katanya, tapi entah mengapa, warungku tak pernah bener-bener ramai. Di seberang jalan, ada warung mie ayam lain. Warung Pak Topo. Warungnya lebih baru dari punyaku, tapi tiap hari penuh. Motor parkir berderet, pengunjung antre sampai trotoar. Aku tahu, rasanya enak. Tapi, masakan istriku juga tak kalah. Kami racik resep dari turun-temurun. Aku sering duduk di dalam warung saat senja, memperhatikan warung Pak Topo dari kejauhan. Kadang ku bawa kopi pahit, kadang rokok, dan malam-malam tertentu, aku hanya diam, memandangi seberang jalan dengan dada penuh sesak. Hingga akhirnya, aku mulai bertanya pada orang-orang. Katanya, warung Pak Topo pernah sepi, tapi entah kenapa, sejak setahun lalu, warung itu naik drastis. Dia ikut semedi di hutan Alas Gede. Bisik salah satu kenalan. Katanya, dia dapat wangsit dari dukun gunung. Ujar yang lain. Tentu saja aku menganggapnya omong kosong. Sampai suatu malam, warungku sudah kukunci. Tapi aku masih duduk di depan. Sendirian. Dari Kayohon, datang seorang pria tua. Memakai sarung dan baju lurik. Jalannya lambat, tapi matanya tajam, seperti tak asing padaku. Dia menghampiri, lalu duduk di kursi panjangku tanpa permisi. "Kamu iri ya?" katanya tiba-tiba. "Aku di warungmu sepi, warung dia rame. Tapi semua bisa diubah, asal kamu berani bayar harga." Aku tertawa kecil. "Maksud bapak apa?" Dia menoleh. Matanya hitam pekat, dalam, dan dingin. "Kalau kamu mau ramai, kamu harus ngasih makan sesuatu. Bukan cuma pelanggan, tapi sesuatu yang lebih lapar dari manusia." Aku merinding, tapi dia menyodorkan sebuah kain lusuh berisi tanah hitam dan sejumput rambut manusia. "Datanglah ke petilasan di utara Alas Gede, tengah malam Jumat Kliwon. Jangan ajak siapa-siapa. Siapkan satu ayam cemani dan semangkuk darahnya." Sebelum aku sempat menolak, dia sudah berdiri dan pergi. Langkahnya lambat, tapi saat aku menoleh ke belakang, dia sudah hilang, seolah tak pernah ada di situ. 3 hari kemudian, aku kalah. Aku butuh uang. Aku butuh warungku ramai. Aku butuh bangkit dari keterpurukan. Dan malam Jumat Kliwon itu, aku menyiapkan semua yang diperintahkan. Aku berjalan sendirian menuju petilasan di utara hutan. Di sana, ada batu besar dengan bekas sesaji menghitam dan bau amis tak sedap. Aku menyembelih ayam cemani dan menaruh semangkuk darahnya di atas batu. Lalu aku membaca doa yang ditulis di secari kertas. Suaraku gemetar. Angin hutan berputar seperti pusaran. Tiba-tiba, dari dalam batu besar itu, keluar bau anyir dan suara gemeretak tulang. Setiap tahun, satu nyawa
Dari siapa saja, asal dia melewati depan warungmu, maka rezekimu tak akan pernah putus. Selama Seven turunan, aku tak tahu itu suara siapa. Tapi setelahnya, semuanya menjadi hening. Hutan sunyi. Dan aku pulang dalam keadaan tak sadar. Keesokan paginya, warungku penuh. Tak ada kursi kosong. Orang-orang bilang bakso dan mie ayamku lebih enak dari biasanya. Ada yang bilang rasanya nagih. Aku diam saja, hanya tersenyum dalam hati. Pesugihan itu berhasil. Tapi malam harinya terjadi kecelakaan di depan warung. Seorang pengendara motor jatuh, terpeleset dan kepalanya terbentur tiang listrik. Meninggal di tempat. Mayatnya ditutupi koran. Dan tepat di belakangnya, warungku berdiri ramai oleh suara pembeli yang tak tahu apa-apa. Itulah tumbal pertama. Dan dari situ, aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Semenjak malam kecelakaan itu, warungku tak pernah sepi. Orang-orang dari luar kota bahkan mulai berdatangan. Ada yang dari Klaten, dari Solo, dari Ngawi. Semua penasaran dengan mie ayam viral dari pinggir jalan di Wonogiri. Aku seolah tak percaya. Yang dulu hanya dapat 10 mangkok sehari, sekarang bisa jual sampai 150 mangkok. Dalam sebulan, aku bisa beli motor baru. Dalam 2 bulan, kulunasi semua utang. Dalam 3 bulan, aku sudah punya rencana buka cabang kecil di kampung sebelah. Tapi semuanya itu bukan tanpa harga. Karena setiap tahun, pasti ada yang mati di depan warungku. Mereka bukan pelanggan, kadang orang asing, kadang warga lokal, kadang tua, kadang muda. Tapi selalu satu orang. Setiap tahun, setiap malam Jumat Kliwon, bulan yang sama, minggu yang sama, aku catat semuanya di buku kecil yang kusimpan dalam laci dapur belakang. Kau tahu, aku masih manusia. Aku tidak ingin lupa dosa-dosaku. Aku ingin tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Dan sejujurnya, bukan karena aku ingin menyudahi, tapi karena aku takut. Kalau aku lupa bayar, maka akulah gantinya. Tumbal kedua, seorang anak laki-laki pulang ngaji, naik sepeda. Waktu itu hujan rintik, dia terpeleset, jatuh ke jalan. Sebuah mobil dari arah timur tak sempat mengerem. Tubuhnya tergilas, kepalanya pecah. Aku melihatnya dari balik jendela warung. Dan saat itu, kuah bakso di panci mendadak mendidih sendiri. Tumbal ketiga, seorang ibu hamil yang hendak menyeberang mencari angkot. Dia tertabrak motor trail yang melaju kencang. Darahnya tumpah di depan warung, persis di tempat yang sama dengan 2 tumbal sebelumnya. Dan malamnya, entah kenapa, bakso yang kugiling terasa lebih lembut, seperti dagingnya punya urat yang disukai pelanggan. Kau mulai paham, semua itu dirancang, bukan kecelakaan biasa. Itu disajikan, disediakan sebagai bagian dari perjanjian. Tahun keempat, warungku semakin besar. Dinding seng mulai kupasang batu bata. Meja kayu tua diganti dengan meja stainless baru. Dan dapur belakang, kubangun altar kecil, tempat menaruh sesajen dan semangkuk. Darah ayam cemani. Setiap malam Jumat Kliwon, aku tak pernah telat. Setiap tahun, selalu 1 tumbal. Dan setiap kali, aku hanya perlu tetap membuka warung seperti biasa. Memasak, menyapa pelanggan, dan pura-pura panik saat tubuh tumbal berikutnya tergeletak di jalan dengan kepala berdarah atau tulang patah. Warga mulai berbisik. Kenapa ya, Sob? Ada yang kecelakaan pas di depan warung Pak Andri? Aneh loh. Tiap tahun, ada yang mati di tempat yang sama. Padahal jalan lurus, terang. Tapi tetap aja ada yang ketabrak. Aku tetap diam. Tak pernah menyanggah, tak pernah mengiyakan. Tapi dalam hati, rasa bersalah itu seperti air yang menggenang. Bau amis, darah di altar belakang makin tajam setiap tahun. Kadang aku dengar bisikan, seperti suara anak kecil menangis, seperti wanita merintih.
seperti suara kendaraan yang melaju dan berak kakak. Suara itu terus berulang di kepalaku. Tiap malam, tiap aku menutup mata, lalu tahun kelima datang. Dan malam itu, aku terlambat. Aku lupa letakkan darah ayam di altar. Aku tertidur setelah kelelahan. Saat terbangun jam 2 pagi, aku panik. Langsung ke dapur. Tapi semuanya sudah berubah. Panci kuah mendidih tanpa api. Daging yang kutaruh di meja menghilang, digantikan potongan jari manusia. Ya, jari manusia. Kecil, lentik, seperti milik anak-anak. Dan di luar ada suara jeritan panjang. Saat kubuka pintu, kulihat seekor anjing mencabik tubuh seseorang yang baru saja tertabrak. Matanya masih terbuka, tapi tubuhnya tak lagi bernyawa. Makhluk penjaga pesugihan itu tidak pernah salah ambil tumbal. Dan aku tahu, kalau aku lupa, dia akan tetap mengambil korban. Bahkan lebih buas, lebih tragis. Kini, aku berada di tahun ke-6. Dan anakku Reno sudah mulai dewasa. Usianya ke-19, dia mulai membantuku di warung. Belajar racik kuah, iris bawang, bahkan melayani pelanggan. Aku bangga padanya, tapi juga takut. Karena Reno adalah keturunanku, dan kutukan ini bukan hanya milikku. Ini untuk 7 turunan. Aku tak tahu apa Reno siap, atau apakah dia akan jadi tumbal terakhir. Karena jika ia menolak meneruskan, maka keluarga kami, seluruh darah keturunanku, akan diburu oleh penjaga pesugihan satu persatu, disantap tempat. Namanya Reno, anakku satu-satunya, darah dagingku, harapanku, dan calon penerus warung mie ayam yang sudah kusematkan kutukan selama 6 tahun terakhir. Sejak kecil, Reno memang suka melihatku masak. Dia hafal langkah-langkahku, tari ribes, mie, iris, daun bawang, sampai cara menyendok kuah ke mangkuk dengan tekanan tangan tertentu agar kaldu lebih terasa. Dan kini, di usianya yang ke-19, Reno mulai turun langsung. Dia yang belanja bahan di pasar. Dia yang mengganti resep sambal membuat versi lebih pedas dan manis, cocok untuk lidah anak-anak muda. Warung jadi makin ramai, bahkan sempat viral di TikTok. Tapi dalam diriku, ada rasa takut yang tumbuh makin kuat. Malam-malam Reno mulai sering mengeluh. Katanya, dia bermimpi aneh. "Pak," katanya suatu pagi, "aku mimpi ada orang jatuh dari motor depan warung. Tapi pas aku bantu, mukanya hancur. Lalu dia senyum ke aku. Pak, senyum. Terus bilang, 'Kamu selanjutnya.' Aku pura-pura tertawa waktu itu. Ku katakan, mimpi jelek jangan diingat, tapi berdegup seperti genderang perang. Mimpi itu bukan cuma bunga tidur. Itu tanda." Reno mulai berubah. Dia makin sering bengong di warung. Kadang bicara sendiri, kadang seperti mendengar bisikan dari dapur belakang. Pernah suatu malam, dia teriak kencang dari kamar. Aku panik dan berlari masuk. Dia duduk di pojok, tubuh gemetar, mata membelalak. "Pak, ada anak kecil duduk di atas kulkas. Kakinya berdarah, matanya bolong. Dia manggil aku Pak. Katanya, 'Giliranmu sudah dekat.' Aku ingin bilang itu cuma halusinasi. Tapi aku tahu Reno sedang dibisiki. Penjaga pesugihan itu sedang mengetuk pintunya. Dia sedang menyambut penerus tumbal. Karena saat Pak Andri mati, kutukan ini harus dilanjutkan. Dan Reno tak bisa lari. Suatu malam, Reno tak pulang. HP-nya tak bisa dihubungi. Motor tetap terparkir. Aku mencarinya ke dapur, ke kios belakang, ke musola dekat rumah. Kosong, sepi, sampai akhirnya aku menemukannya duduk di altar pesugihan.
di belakang warung. Tubuhnya kotor, matanya merah, dan di hadapannya ada buku catatan milikku yang menyimpan semua daftar tumbal dari tahun ke tahun. Dia membacanya, seluruh isi buku, dari tumbal pertama sampai ke -6. Dia tahu, dia sadar, semua ini bukan kebetulan. Dia menatapku. Ini warung penuh darah, Pak. Enak karena tumbal, ramai karena kutukan. Kita bukan pedagang, kita pembunuh. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Mulutku kering. Aku gak mau terusin semua ini, Pak. Aku gak mau jadi bapak. Gak mau tinggal di warung ini. Gak mau jadi penerus pembunuhan berantai berkedok mie ayam. Lalu dia membanting buku itu, berbalik, dan pergi. Aku mencoba mengejarnya, tapi malam itu hujan turun deras. Langit Wonogiri gelap sekali. Dan saat kulihat ke belakang, altar pesugihan terbakar sendiri. Darah ayam yang biasanya kutaruh di situ menggelembung dan meledak. Dari dalamnya keluar suara-suara, jeritan, isak tangis, tawa mengerikan. Besok paginya, aku mendapat kabar. Reno ditemukan di terminal, duduk menyendiri, gemetar, mata kosong. Seorang kakek tua melihatnya bicara sendiri sepanjang malam. Kalian semua akan mati. Darah kalian akan habis kalau tumbal terakhirnya tidak terpenuhi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku mengunci dapur belakang. Tak menaruh darah ayam, tak melakukan ritual. Karena aku ingin semua ini berakhir. Tapi malam itu juga, aku mendengar langkah kaki dari atap warung. Seperti ada yang berlari, kemudian merangkak turun lewat dinding belakang. Ketika aku buka pintu, kulihat Reno berdiri di depan altar. Matanya merah seperti terbakar. Wajahnya pucat. Dia menatapku dan berkata, "Aku siap jadi tumbal terakhir, Pak. Tapi setelah itu, semuanya harus selesai. Warung ini harus dihancurkan. Tidak boleh ada lagi yang makan dari darah manusia." Lalu dia pingsan. Esoknya, Reno memaksa tutup warung. Kami berhenti jualan selama seminggu. Tapi malam Kliwon berikutnya semakin dekat. Dan dalam mimpiku, penjaga pesugihan datang. 1 darah terakhir, 7 genap. Maka kami pulang. Warungku tutup. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dimulai, aku benar-benar menutup warung. Di malam Jumat Kliwon, tak ada mangkuk mie ayam, tak ada kuah mendidih, tak ada semangkuk darah ayam jemani di atas altar, tak ada doa dalam bisikan. Aku hanya duduk di ruang depan, menunggu dalam gelap. Reno, anakku, tidur di kamar. Aku minta dia jangan keluar, apapun yang terjadi. Tapi dalam hatiku, aku tahu semua ini sudah terlambat. Tepat pukul 2 malam, lampu di warung mati sendiri. Udara berubah, seperti kabut dingin menyusup dari sela dinding. Dapperbell mengeluarkan bau amis. Bukan bau darah, tapi bau daging busuk bercampur tanah. Dan kemudian terdengar suara itu lagi. Suara yang pernah datang saat aku pertama kali membuat perjanjian. Kau tak memberi makan, maka kami memilih sendiri. Aku berlari ke kamar Reno. Kosong, jendela terbuka. Angin malam menyentak tirai seperti tenggen-tenggen hantu. Aku keluar dan melihatnya berjalan perlahan ke tengah jalan, seperti dalam kondisi terhipnotis. Aku teriak, "Reno, berhenti!" Tapi dia tak menoleh. Dia berdiri di titik yang selama ini menjadi tempat semua korban tewas, tepat di depan warung kami. Dan dari kejauhan, sebuah truk melaju, cepat, seolah tak bisa direm. Hatiku hanker. Aku lari ke arahnya. Reno. Truk semakin dekat. Lampunya menyilaukan. Suara klaksonnya tak terdengar oleh Reno.
Atau mungkin makhluk itu menutup telinganya, menguasai tubuhnya. Aku tak sempat menjangkaunya. Berakekeke! Tubuh Reno terpental, darahnya menggenang. Tangannya masih menggenggam buku catatan hitam buku dosa yang selama ini kusembunyikan. Aku jatuh berlutut. Tubuhku lemas, tanganku bergetar. Hatiku patah. Anakku, darah dagingku menjadi tumbal terakhir. Dan saat itu juga aku melihatnya. Makhluk penjaga pesugihan itu berdiri di atas altar dapur. Tubuhnya tinggi menjulang, hitam. Wajahnya hanya rongga kosong yang menghisap cahaya. Tangan-tangannya panjang, mencengkram panci kuah seperti mainan. Di sekelilingnya, para tumbal berdiri membentuk lingkaran. Anak-anak, wanita hamil, pria tua, wajah-wajah yang dulu hanya kulihat sekilas sebagai mayat, kini menatapku dalam diam. Dan satu suara menggema dari dalam diriku sendiri. 7 darah telah lunas. Kami kembali ke dalam. Tapi dosa tak akan musnah. Kisah hanya warungku penuh polisi. Orang-orang datang berkerumun. Reno dinyatakan kecelakaan tragis. Aku diam saja, tak lagi menangis. Karena air mata tak bisa membersihkan dosa 7 tahun penuh darah. Warungku kusuruh segel. Dan malamnya aku bakar dapur belakang dengan tanganku sendiri. Api menjilat altar. Jeritan-jeritan samar terdengar dari kobaran, seolah mereka yang pernah mati ikut terbakar bersama kutukan itu. Tapi kisah ini belum selesai. Malam berikutnya, aku bermimpi. Aku berdiri di tengah jalan, sendiri. Dari jauh, Reno berjalan ke arahku, tapi wajahnya tak utuh. Retak, seperti tanah kering. Dia berkata pelan, "Pak, kutukannya memang sudah lunas, tapi bayangannya akan selalu ada. Tidak semua darah bisa dicuci dengan api." Dan saat dia melangkah pergi, aku mendengar suara tawa kecil. Anak-anak yang mengelilingi warung kami dengan tubuh transparan, mata bolong, dan senyum penuh dendam. Sudah 3 tahun sejak Reno meninggal. Warung itu kini tinggal puing. Dindingnya hangus, gentengnya roboh, lantainya retak, seperti urat dosa yang tak pernah bisa diperbaiki. Tak ada yang berani membeli tanahnya. Bahkan untuk sekadar lewat pun, banyak pengendara memilih memutar arah. Orang bilang tempat itu angker. Selalu dingin meski siang, selalu terdengar suara sendok dan mangkuk. Meski tak ada satupun yang makan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, pasti ada kecelakaan kecil. Meski hanya lecet, meski hanya tersenggol selalu di titik yang sama, di depan warungku, bekas warungku, aku kini hidup menyendiri. Di rumah tua peninggalan almarhum orang tuaku, jauh dari jalan besar, tak lagi masak mie ayam, tak lagi menggiling daging, dan tak pernah lagi menatap mangkuk bakso tanpa rasa bersalah. Tiap malam, aku menulis kisah ini agar kalian tahu bahwa bukan semua warung itu berkah. Karena kadang rasa nikmat itu berasal dari rasa takut, penderitaan, dan darah. Kadang orang-orang makan tanpa tahu bahwa mereka duduk di atas altar tumbal. Aku sering mimpi Reno. Dia tak lagi menangis, tapi dia hanya duduk, memperhatikanku. Di sekelilingnya, anak-anak kecil yang dulu jadi korban ikut duduk, makan mie ayam dalam diam. Mereka tak marah, tak bicara. Tapi dalam diam itu, aku merasa dihukum seumur hidup. Lalu, beberapa minggu lalu, saat aku ke pasar, aku lihat sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti. Ada gerobak mie ayam baru diparkir di dekat terminal. Percy Diecast, putih dan merah, dan di depannya tertulis nama warung itu, Mie Ayam R&R, asli racikan keluarga aku. Mendekat, di balik uap kuah, aku lihat seorang pemuda berdiri, mirip Reno, tapi bukan Reno. Dia menoleh
dan tersenyum ke arahku. Senyum yang dingin. Senyum yang aku kenal. Senyum yang sama seperti yang diberikan oleh pria tua yang dulu datang ke warungku malam sebelum semuanya dimulai. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat seseorang lagi, seorang anak kecil, menatap ke arahku dengan mata hitam legam dan bibir tersenyum bengkok. Kutukan mungkin sudah lunas, tapi warisan dosa bisa berpindah dari satu warung ke warung lain, dari satu darah ke darah yang menginginkannya kembali. Karena tak semua orang belajar dari cerita orang lain, dan tak semua warung berniat memberimu rasa kenyang. Ada juga yang memberimu tiket menuju kematian. Itulah kisah malam ini. Tumbal maut, warung bakso, dan mie ayam Pak Andri. Sebuah cerita tentang harga yang dibayar terlalu mahal untuk sesuatu yang tampaknya sederhana. Semangkuk mie ayam di pinggir jalan. Apakah kamu masih berani makan di warung yang tiba-tiba ramai dalam semalam? Atau kamu justru salah satu dari pelanggan yang sudah disiapkan untuk jadi tumbal berikutnya? Ingat, kadang bukan rasa yang membuat mie itu lezat, tapi darah, tangis, dan perjanjian yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Jika kamu suka cerita ini, bantu kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal kisah-kisah horor lainnya dari Bisikan Tengah Malam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, lain kali kau duduk di warung, perhatikan siapa yang duduk di sebelahmu.